Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah pada hafal ya. Sering kita dengar bacaannya dari imam-imam di masjid-masjid. Anak-anak juga banyak yang sudah hafal. Mudah-mudahan kita juga dimudahkan ya. Surat Al-Fajr, salah satu surat yang luar biasa ya, ayah bunda ya. Alhamdulillah kemarin sebelumnya hari Kamis Ustadz Bobi sudah menyampaikan ayat 21 sampai 23 ya. Hari di mana terjadi kejadian yang luar biasa ya, di mana Allah datang bersama para malaikatnya berbaris bersaf-saf. Kemudian hari itu neraka jahanam ditampakkan ya. Dan orang-orang mulai sadar apa saja yang mereka lupakan, tapi ingatan mereka itu sudah tidak bermakna sama sekali ya, tidak ada manfaatnya sama sekali karena waktunya sudah habis, sudah time out ya, sudah selesai. Maka hari ini, tiga ayat ini adalah kelanjutan bagaimana resikonya, bagaimana dampaknya orang-orang yang melupakan peringatan yang sudah Allah berikan. Ya, ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, ya laitani, alangkah baiknya kalau aku dahulu itu mengerjakan kebaikan untuk diriku sendiri sehingga tidak terjadi apa yang terjadi pada hari ini. Sekiranya dahulu aku memuliakan anak yatim. Sekiranya dahulu ketika aku di dunia senantiasa menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Sekiranya dahulu kalau aku di dunia itu tidak mencampur adukkan harta warisan antara yang halal dengan yang haram. Seandainya dahulu aku itu tidak memiliki kecintaan yang amat sangat luar biasa kepada hartaku, ya, tapi sudah terlambat ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk diriku sendiri, berinvestasi untuk akhirat, tapi sudah terlambat. Ya, jadi ya laitani, sekiranya dahulu aku ini berulang kurang lebih 7 kali ya di Al-Quran. PR nih buat ayah bunda. Salah satunya ada di surat An-Naba. Ya, ada kata-kata ya laitani. Ya, inna anzarnakum adaban qariba. Sungguh aku telah memperingatkan kalian terhadap azab yang amat sangat amat sangat dekat datangnya. Adzaban qariba yauma yatadzakkarul mar'u, pada hari itu menjadi ingatlah manusia ma qaddamat yadah. Ini sama nih, qaddamtu ma qaddamat yadah. Pada hari itu manusia menjadi ingat apa saja yang sudah dikerjakannya dan apa saja yang luput ia kerjakan, apa saja yang tidak sempurna ia kerjakan, apa saja yang dia abaikan ya. Wa yaqulu ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, sekiranya aku dahulu udah jadi tanah aja deh. Jadi tidak menghadapi hari pembalasan. Jadi mereka menyesal. Sekiranya aku jadi tanah aja udah deh, nggak menghadapi hari seperti ini yang amat sangat berat. Ya, hari ini juga sama. Ya laitani, di ayat ini sekiranya dahulu aku berbuat kebaikan. Ya, ada juga di surat Al-Haqqah. Nanti Bunda cari itu di surat Al-Haqqah ya. Ayatnya itu kalau nggak salah berbunyi wa amma man utiya kitabahu bishimalih, maka barang siapa pada hari itu mendapatkan catatan perbuatannya dari tangan kirinya, fayaqulu ya laitani. Coba cari nih, Ustadz kalau agak lupa, subhanallah ya. Maka hari itu orang-orang berkata, sekiranya aku tidak usah menerima catatanku pada hari ini. Ya, jadi mereka semuanya menyesal. Ya, nanti dicari nih PR-nya di surat Al-Haqqah, di surat An-Naba. Ya, ada 7. Kalau bisa dapat 7-7-nya, alhamdulillah. Ya, ayat 25. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak
pengadilan, ya. Tidak ada yang bisa menyiksa sesuai dengan seperti dengan siksaannya Allah. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa membelenggu, tidak ada yang bisa mengikat seperti ikatannya Allah, ya. Jadi tidak ada jalan keluar, mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Mereka mau lari, ada malaikat yang senantiasa menyiksa mereka, dikelilingi oleh api, nggak bisa pergi. Kalau di dunia, ya, para koruptor segala macam kadangkala masih bisa lari tuh ayah bunda, ya. Tapi kalau sudah nanti di akhirat tidak ada jalan pergi kemanapun, tidak ada tempat untuk berlari. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya manusia itu dari semenjak dia kecil, dari akil balik sampai dia wafat, dia berbuat baik terus-menerus, nanti di hari kiamat dia tetap saja dalam hatinya menyampaikan, sekiranya aku berbuat lebih baik lagi, ya, insya Allah pahalanya akan lebih banyak. Apalagi orang yang mengabaikan, orang yang melawan perintahnya Allah, apalagi orang yang dengan sengaja, dengan sadar mengingkari apa yang sudah Allah tetapkan untuk umatnya. Maka orang yang begini, ya sudah, ya, maka dia akan menghadapi siksaan yang dia tidak bayangkan, yang tidak ada yang bisa menyiksanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak bisa pergi lari kemanapun, ya. Maka inilah akibat dari tadi tuh di surat Al-Fajr di sebelumnya, mereka nggak memuliakan anak yatim, ya. Mereka malah memanfaatkan anak yatim, mengabaikan anak yatim, menzolimi anak yatim, ya. Kemudian mereka abai dengan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Mereka tidak peduli kepada orang miskin. Mereka memandang rendah kepada orang-orang yang miskin. Mereka menzolimi orang miskin, ya. Kemudian mereka mencampur adukkan, nggak peduli mana yang halal dan haram. Mereka kerjain semuanya, mereka makan semuanya, dan amat sangat cintanya kepada harta. Bukan berarti tidak boleh mengumpulkan harta, ya ayah bunda, ya. Boleh, malah harta itu baik di tangan orang-orang yang solih. Karena dengan harta yang banyak di tangan orang-orang yang solih, maka insya Allah akan banyak memberikan manfaat kepada umat, ya. Harta kalau di tangan orang-orang yang solih, insya Allah akan dikeluarkan zakatnya, akan mengalir sedekahnya, akan ditunaikan wakaf-wakafnya untuk investasi di akhirat. Tapi kalau harta itu jatuh di tangan orang fasik, maka harta itu akan merusak. Sebagaimana di surat Al-Fajr di awal-awal, ya, orang-orang kaum Ad, orang-orang kaum Samud, kemudian kaumnya Fir'aun, itu semuanya adalah orang-orang kaya. Di situ disebutkan kaum Ad itu bikin bangunan yang megah, ya. Kaum Samud, mereka memotong batu-batu di lembah dijadikan bangunan yang luar biasa. Kaumnya Nabi Fir'aun juga begitu. Mereka membuat pasak-pasak yang tinggi, ya, pasak-pasak yang keren, masih ada tuh peninggalannya kalau kita ke Giza, ke Mesir, ada piramid yang kokoh berdiri. Jadi semuanya adalah orang-orang keren, orang-orang kaya, berharta, punya pasukan, punya kedudukan, tapi salah jalan, ya, jalannya ke arah kiri, maka nanti Allah akan mengazab mereka, ya, mereka akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, orang yang punya harta, punya kedudukan, punya jaringan, tapi dia gunakan untuk di jalan Allah, maka mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang nanti masuk di ayat 27 sampai 29. Mudah-mudahan umur kita panjang, mudah-mudahan besok kita bisa bersama dengan Ustadz Bobi dan bisa menikmati keindahan orang-orang yang bukan kita ceritakan pada hari ini. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi bunda, mumpung masih ada umur, masih Allah kasih waktu, masih bisa menikmati matahari di hari Senin ini, perbanyak amal solih, ya, perbanyak amal soleh. Khairukum anfa'uhum
linnas ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling keren di antara kita adalah yang banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya ya. Wabil khusus khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Mungkin itu pertemuan kita hari ini, Ayah Bunda. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari menjadi orang-orang yang disebutkan di ayat 24 dan sampai ayat 26 ya, menjadi orang-orang yang merugi dan tidak ada jalan kembali. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah hapuskan kejelekan-kejelekan kita, Allah ampuni kita dan Allah maafkan kita, dan mudah-mudahan kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi, bukan yang celaka ya. Allah orang yang puas dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Amin, Allahumma amin. Baik, saya kembalikan ke Umi Deti. Sebelum saya kembali ke Umi Deti, saya bacakan sekali lagi ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, sekiranya aku dahulu berbuat kebaikan untuk hidupku, berinvestasi untuk masa depanku di akhirat, melakukan apa saja yang aku lakukan hari ini semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah dengan memberikan banyak manfaat kepada umat, dengan berikhtiar yang luar biasa dan senantiasa ingat kepada Allah, berada di jalannya Allah ya. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adabahu ahad. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa menyiksa seperti dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa memberikan ikatan, membelenggu, merantai seperti belenggu yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kerusakan dan tidak melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bumi Deti, mudah-mudahan ayah bunda semuanya Allah mudahkan untuk senantiasa bersama ayat-ayat ya Allah. Amin. Amin, Allahumma amin. 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 Baik, Jazakallah khairus sama-sama. Usil, Masya Allah, Sama-sama Umi, mudah-mudahan tabarakallah. bermanfaat. Ilmunya hari ini berkah, Amin. bermanfaat untuk kami, dan insya Allah Amin, menjadi amin. amal jariah buat Amin. Usil yang Amin. sudah mengajarkan kepada kami ayat-ayat Amin. Allah yang 3 ini. Betul-betul sebagai satu peringatan buat kami. Salam untuk keluarga Usil, Siap, semoga saya pamit di ya Mahat, semuanya. Mahat Ya, Cinere anak-anak sehat-sehat semuanya ya di sana alhamdulillah ya. Umi doain Kalau ya, ada mudah-mudahan berkah. ayah bunda yang mau memberikan makan anak yatim, nah di sana juga banyak anak yatimnya, insya Masya Allah Allah. para penghafal Quran, insya Allah ya. Amin, amin. Baik. Barakallahu Pamit. Usil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.